حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala macam nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Yang saking banyaknya nikmat-nikmat dan karunia-karunia itu kita tidak pernah berhasil untuk bisa menghitungnya. Khususnya sebuah nikmat dan karunia yang Allah tidak memberikan nikmat itu kepada semua orang, namun hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih saja. Nikmat itu adalah nikmat hidayah atau nikmat petunjuk darinya, di mana hidayah inilah ma'asyiral muslimin yang menjadikan kaki kita terasa ringan untuk melangkah di dalam merespon dan menyambut semua seruan Allah Subhanahu wa taala, termasuk seruan untuk menunaikan salat Jumat di siang hari ini. Hidayah atau petunjuk Allah ini pula yang selalu memberikan parameter dan tolok ukur yang jelas dalam kehidupan kita, agar kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar, yang seharusnya kita ikuti, dan mana yang batil, mana yang salah, yang seharusnya kita tinggalkan dan kita jauhi. Hidayah atau petunjuk Allah ini pula yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang tidak pernah henti kepada kita untuk selalu berusaha sekuat tenaga di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Karena itu dari mimbar Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita jaga, kita pelihara dengan sebaik-baiknya hidayah Allah ini, dengan cara meningkatkan kualitas maupun kuantitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah berhenti untuk selalu berdoa. Mudah-mudahan Allah tetap menganugerahkan nikmat hidayah ini sampai kita meninggalkan dunia ini, sehingga kita bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Apa yang kamu bawa untuk akhiratmu? Tema yang diberikan takmir Masjid Al-Falah kepada kita semua untuk kita bahas pada khutbah yang singkat ini bukan tema biasa. Memang untuk menjawab pertanyaan ini tidaklah terlalu sulit, tapi bahwa kemudian jawaban dari pertanyaan itu menjelma di dalam sebuah tindakan, itulah persoalan kita semua yang harus kita hadapi. Kalau terkait dengan apa jawabannya, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di dalam firman-Nya di ayat yang terakhir, ayat yang ke-110 dari surat Al-Kahfi.
surat yang ke-18, di mana di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di penggalan terakhir ayat itu, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang firman Allah Subhanahu wa taala ini merupakan jawaban kalau kita kemudian kita ingin menjawab pertanyaan yang ada di dalam tema itu. Apa yang kamu bawa untuk akhiratmu? Maka Allah berfirman terkait dengan hal itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal solih, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia jangan sekali-kali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi kalau kemudian ini kita ambil dalam sebuah ujian, ma'asyiral muslimin, apa yang kamu bawa untuk akhiratmu? Jawabannya sederhana dan cukup singkat, amal solih. Tetapi sekali lagi saya katakan di awal bahwa pertanyaan itu atau jawaban dari pertanyaan itu menjelma dalam sebuah tindakan. Ini yang sebetulnya menjadi persoalan kita semuanya, karena nanti masing-masing orang akan berbeda karakternya di dalam mengekspresikan dan mengaktualisasikan jawaban dari pertanyaan itu ke dalam sebuah tindakan. Dan tentu yang pertama-tama, ma'asyiral muslimin, sebelum orang itu bisa melaksanakan apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan itu, haruslah ada mindset di dalam struktur berfikirnya bahwa dia ini sebetulnya bukanlah penghuni dunia, tapi dia adalah penghuni akhirat. Orang tidak mungkin akan bisa melaksanakan apa yang menjadi bekal menuju akhirat kalau kemudian orang ini di dalam struktur berfikirnya bahwa dia adalah penduduk dunia. Dan untuk itu Allah Subhanahu wa taala lewat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk bagaimana kita menanamkan keyakinan ini. Keyakinan bahwa sebetulnya kita ini adalah penduduk akhirat. Sebetulnya kita ini adalah penghuni akhirat. Itu pertama-tama yang harus ada di dalam keyakinan kita sebelum kita mengekspresikan dan mengaktualisasikan jawaban dari pertanyaan itu di dalam sebuah amal perbuatan. Maka dalam sebuah hadis singkat, hadis pendek yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin. Jadilah, kata Rasulullah, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang sedang mengembara. Jadi ma'asyiral muslimin, cara kita untuk menanamkan keyakinan di dalam diri kita bahwa kita nanti adalah, bahwa kita ini sebetulnya adalah penduduk akhirat, itu kira-kira dengan dua pendekatan ini. Pendekatan yang pertama adalah jadilah kita ini sebagai orang asing di dunia ini. Artinya ini bukan tempat kita. Sebagaimana orang asing yang berada di dalam, atau sebagaimana orang asing yang sedang berada di negara yang bukan negaranya, maka dia akan berkeyakinan ini bukan negara saya, ya, ini bukan tempat saya. Dan ma'asyiral muslimin, pertama-tama ketika kita ingin melaksanakan apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan kita tadi, pertama-tama itu harus ada dalam keyakinan kita bahwa kita ini adalah penduduk akhirat. Kita bukan penduduk dunia, kita ini asing di dunia. Karena kita ini asing di dunia, ma'asyiral muslimin, maka kita tidak banyak terlibat untuk urusan-urusan yang terkait dengan keduniaan kita. Kalaupun kita terlibat di dalam urusan-urusan keduniaan kita, maka keterlibatan kita itu dalam rangka untuk bisa mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Orang boleh berkompetisi dalam mencari rizki di dunia ini, tidak ada masalah.
Karena itu memang kewajibannya bahwa sebagai seorang suami atau sebagai seorang kepala keluarga dia harus mencari nafkah. Tapi keterlibatannya di dalam berkompetisi untuk urusan mencari rizki misalnya, itu ada tujuan besar di akhirat nanti yang hendak dia capai. Apa? Dia melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupi keluarganya. Dan begitu pula kompetisi-kompetisi yang lainnya, bahwa apapun yang dia lakukan untuk urusan dunianya itu untuk mempersiapkan akhiratnya. Yang pertama. Yang kedua, au abiru sabilin, atau sebagai pengembara, sebagai seorang musafir. Saya orang Lamongan misalnya, ketika saya ke Surabaya, saya ini musafir, ini bukan tempat saya. Ya, atau apalagi sampai lebih jauh dari itu misalnya, saya ke tempat-tempat yang lain atau mungkin ke luar negeri misalnya, ini bukan tempat saya ini musafir. Dan karena saya musafir, maka ada waktu-waktu tertentu nanti saya harus kembali ke tempat saya semula. Dan ma'asyiral muslimin, begitulah seorang mukmin ketika dia meyakini bahwa akhirat itu adalah tempat sebagai dia menghuni tempat itu, maka ketika dia di dunia ini dia adalah seorang musafir yang meyakini sewaktu-waktu dia akan kembali ke akhirat sebagai tempat aslinya. Dan karena dia adalah seorang musafir dan kemudian dia nanti akan kembali ke tempat aslinya, maka tentu dia akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena ketika dia keluar dari tempatnya itu untuk bisa melakukan sesuatu kebaikan untuk tempat kembalinya. Demikianlah seorang mukmin itu seharusnya ketika dia berada di dunia dan ini bukan tempatnya, dia menjadi pengembara di dunia ini, maka yang dia persiapkan adalah bekal yang sebaik-baiknya untuk tempat kembalinya. Lihat bagaimana begitu sederhana Rasulullah SAW agar kita bisa menjawab atau agar jawaban dari pertanyaan tadi menjelma dalam tindakan kita, maka mindset ini harus ada di dalam struktur berpikir kita, bahwa di dunia kita ini asing, dan yang kedua, kita di dunia ini adalah seorang musafir. Abdullah bin Umar kemudian berusaha untuk menjelaskan sabda Rasulullah SAW ini di dalam sebuah athar beliau yang mengatakan begini. Cukup teknis ini ma'asyiral muslimin, tapi saya kira yang teknis ini juga ternyata tidak gampang kita lakukan, karena ini harus tertanam di dalam perasaan kita. Idza amsayta fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika kamu di sore hari, maka jangan sekali-kali kamu menunggu sampai pagi hari. Artinya, jika kamu melakukan atau ada amal-amal yang bisa kamu laksanakan pada sore itu, jangan kamu tunda untuk kamu laksanakan pada pagi harinya. Karena kita tidak tahu apakah di pagi hari nanti kita masih ada umur atau tidak. Begitu pula kata Ibnu Umar, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan ketika kamu berada di pagi hari, maka jangan kamu menunggu di sore hari. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa kamu laksanakan di pagi itu, selesaikan di pagi itu. Jangan menunggu sore, karena belum tentu di sore hari nanti kamu punya umur. Ma'asyiral muslimin, terlalu teknis, terlalu gampang pernyataan Abdullah bin Umar ini untuk bisa kita fahami, tapi sepertinya tidak segampang bagaimana kita menanamkan perasaan ini di dalam diri kita. Buktinya betapa banyak waktu-waktu kita yang luang, yang kemudian waktu-waktu itu berlalu begitu saja tanpa ada prestasi-prestasi amal soleh yang kita kerjakan. Lebih lanjut, Abdullah bin Umar mengatakan, wahud min sihhatika limarodik wa min hayatika limautik. Dan manfaatkanlah masa sehatmu untuk sebelum datangnya masa sakitmu. Ini juga masyarakat muslimin, Rasulullah SAW sendiri bersabda di dalam hadis beliau yang lain, bahwa ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan di mana banyak orang yang tertipu dengan kedua kenikmatan ini karena dia tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kedua nikmat itu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan di situ kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, wahud min sihhatika limarodik, dan manfaatkanlah masa sehatmu untuk nanti bagi masa sakitmu. Wahud min
hayatika limautik, dan manfaatkanlah masa hidupmu untuk menjemput masa kematianmu, di mana ketika orang itu mati sudah tidak ada lagi waktu bagi dia untuk bisa beramal soleh yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Karena itu ma'syarul muslimin, kita kembali di firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-110 dari surat Al-Kahfi tadi. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh dan jangan sekali-kali mensekutukan Tuhannya dengan sesuatu apapun. Artinya amal soleh inilah yang harus kita tabung sebanyak-banyaknya, dan kemudian kita menanamkan keyakinan di dalam diri kita bahwa sebetulnya hidup kita ini adalah hidup di akhirat nanti. Dalam sebuah peperangan besar yang bernama Perang Khandaq, cara Rasulullah SAW menyemangati para sahabatnya itu dengan berdoa sambil mengangkat tangan, karena waktu itu beliau dikepung oleh pasukan multinasional dari berbagai macam arah. Beliau berdoa dan sengaja doa itu dikeraskan, semua sahabatnya mendengarnya. Beliau mengatakan dalam doa itu, Allahumma innal aisha aisyul akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin, kami sadar bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haq, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala qad amarana bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa thallatha bi alami jinnihi wa insih faqala qawlan karima tashrifan liqadri nabiyyina wa ta'liman lana wa tafhima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd wa nas'aluka syukra ni'matik wa nas'aluka husna ibadatik wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana atina min ladunka rahmah
wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Faya azizu ya ghaffar ya karim wa ya sattar harrim hadhil wujuha jami'an anin nar. Ibadallah ittaqullah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.